Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh anugerah-Mu kami masih diberi kesempatan hidup hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Hingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah memuji Engkau Tuhan melalui pujian pengagungan bagi-Mu. Saat ini Tuhan berbicaralah kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi hati serta pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Urapilah hamba-Mu secara khusus dalam penyampaian firman ini. Beri hikmat dan wahyu untuk dapat menyampaikan pesan-Mu bagi setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berjudul Sehati untuk Mencapai Tujuan Mulia. Sehati untuk mencapai tujuan mulia. Dalam kehidupan ini bisa saja ada orang sehati untuk melakukan hal-hal yang buruk. Sehati untuk melakukan tindakan tidak baik. Tapi pada hari ini kita memahami firman Tuhan bagaimana supaya kita sehati untuk mencapai tujuan mulia. Dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Supaya sehati, sepikir dalam Tuhan. Mulai dari zaman Alkitab, perselisihan itu sudah ada. Paulus berkata kepada dua hamba Tuhan, yaitu dua wanita yang bernama Euodia dan Sintike, memberi nasihat supaya mereka sehati, sepikir dalam Tuhan. Sehati, sepikir untuk mencapai tujuan yang mulia. Roma pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita ikuti pembacaan firman Tuhan ini dan simak baik-baik saya baca bagi kita. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan diri sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan
dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk sehati melakukan hal yang berkenan kepada Allah kadang-kadang lebih sulit daripada orang melakukan atau sehati untuk melakukan tindakan berdosa atau tindakan yang jahat. Dengarkan sekali lagi. Ada kalanya lebih mudah orang melakukan satu tindakan sehati atau mereka sepikiran untuk melakukan tindakan bersalah, tindakan berdosa di hadapan Allah daripada suatu tindakan yang memuliakan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini saudara-saudara ada 3 hal yang dapat kita lakukan, yang dapat kita teladani. Bagaimana supaya kita sehati untuk memuliakan Allah. Sehati untuk memuliakan Allah, sehati untuk melakukan tindakan yang mulia. Yang akhirnya Tuhan dipermuliakan. Sehati dalam hal apa, saudara? Kebenaran yang pertama adalah sehati untuk saling membangun. Ayat yang kedua dari apa yang sudah kita baca tadi berkata, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya. Kebaikan orang itu untuk membangun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak orang Kristen menjadi lemah imannya oleh karena tindakan kita. Oleh karena cara kita berbicara. Oleh karena sikap kita. Bukan membangun, malah meruntuhkan atau melemahkan semangat atau imannya. Itu sebabnya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, lewat kebenaran ini kita diingatkan supaya kita tidak mencari kesenangan diri kita sendiri, tetapi kesenangan orang lain. Sebuah kebenaran yang kita pahami dari ayat ini, saudara. Orang Kristen tidak boleh mencari kesenangan sendiri.
Sekali lagi orang Kristen, orang percaya, Alkitab tandaskan hari ini tidak boleh mencari kesenangan dirinya sendiri. Tapi orang Kristen harus mencari kesenangan sesamanya. Dengan kata lain, bagaimana supaya kita sama-sama bersukacita. Sama-sama dikuatkan, sama-sama terbangun imannya. Semua kita punya kelemahan, saudara. Tanpa kita sadari, apa yang kita ucapkan ternyata menyakiti orang lain. Tanpa kita sadari, sikap kita sudah membuat orang menjadi tidak nyaman. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kita harus saling melengkapi, saling membangun. Yang muda banyak kesalahannya, tapi yang tua jangan merasa tidak pernah salah. Seberapa banyak orang tua yang berani minta maaf kepada anaknya. Berapa banyak orang tua yang berani minta maaf kepada anak-anak yang jauh di bawah usianya. Ada ya orang yang enggan mempertahankan diri dan berkata, aku lebih tua dari kamu. Saudara-saudara, bukan soal usia. Kalau kita sadar kita bersalah, kita harus minta supaya orang itu memaafkan, melupakan kesalahan kita. Walaupun orang itu mungkin saja jauh lebih muda dari kita. Saudara-saudara, seorang percaya harus menyenangkan sesamanya. Demi kebaikan dari sesama orang percaya itu. Dan demi tujuannya adalah bagaimana supaya imannya terbangun. Alkitab dengan jelas tadi berkata tidak boleh kita mencari kesenangan diri sendiri, tapi kesenangan sesama. Dan dicontohkan oleh Alkitab, firman yang menjadi contoh alasan bagi kita untuk tidak seperti itu. Karena ternyata saudara-saudara, Kristus Yesus tidak mencari kesenangan sendiri. Amin, saudara. Kristus Yesus tidak mencari kesenangannya sendiri. Di Taman Getsemani dia berkata, Bapa kalau boleh. Itu kesenangan dirinya. Kesenangan diri Yesus di Taman Getsemani itu muncul dan berkata, kalau boleh. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Menurutku kesenangan Kristus begitu. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa. Itu mengingatkan kita bahwa Kristus menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Supaya kita tidak mencari kesenangan diri kita sendiri. Pertanyaannya bagaimana kita bisa membangun satu sama lain. Saudara-saudara, membangun itu bisa dengan berbagai cara yang sangat mudah. Yang sangat praktis kita bisa lakukan. Contoh misalnya satu keluarga di rumah tangga saling membangun. Ada ayah, ada ibu, ada keluarga, ada anak-anak. Membangun mesbah doa bersama. Di sana kita saling membangun, saling menguatkan dan saling mendoakan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap walaupun tidak mudah. Mulai sekarang bangun mesbah ini di tengah-tengah keluarga. Khususnya bagi bapak-bapak yang masih bertindak sebagai suami, engkau bertanggung jawab untuk itu. Ibu-ibu yang sudah menjadi sendiri, ibu bertanggung jawab untuk menghimpun anak-anakmu. Untuk berdoa, membangun mesbah di hadapan Allah. Ini kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Saudara-saudara, di saat-saat sekarang kita tidak tahu mau apa lagi yang harus kita lakukan. Ketakutan. Kabar yang tidak menyenangkan didengar di mana-mana. Baru-baru belakangan ini saya setiap kali buka Facebook, banyak kali hampir setiap hari teman-teman melaporkan teman pendeta meninggal. Hamba-hamba Tuhan meninggal. Ya dari berbagai gereja.
Dua-dua hari ini selalu saya buka, selalu ada orang berkomen, selamat jalan hambanya yang baik dan setia sampai ketemu di rumah Bapa. Dicantumkan foto-fotonya. Dan foto-foto itu beberapa yang saya lihat masih sangat muda-muda, masih sangat produktif sekali. Nah, saudara, bangun mesbah di tengah keluarga kita. Jangan cari kesenanganmu sendiri, kesenangan daging kita itu. Siapa yang senang di antara kita? Daging kita yang senang bangun pagi untuk berdoa. Tidak ada. Dari sisi daging, gak ada itu. Maunya tidur. Di saat malam hendak tidur atau setelah makan sebelum keluarga bersama-sama hendak tidur. Dan seorang suami berkata, mari kita kumpul sebentar, kita doa sebelum kita istirahat. Tidak mudah, Pak. Tapi ingat baik, bangun. Sampaikan firman. Baca Alkitab, saling menguatkan. Bila ada yang sedang mengalami pergumulan. Sehati untuk membangun iman. Yang kedua, sehati untuk mencari tujuan mulia. Tujuan mulia yang pertama adalah saling membangun, saling menguatkan. Tujuan mulia yang kedua adalah sehati untuk memuliakan Allah. Ayat 5 dan ayat yang ke-6 dari apa yang kita baca. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Dengar baik, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sehati dan satu suara memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mulai dari komunitas kita yang paling kecil. Renungkan baik-baik dan jadikan ini menjadi pergumulan serius bagi kita. Khususnya bagi keluarga-keluarga yang belum sehati dalam hal memuliakan Allah di sorga. Belum sehati maksudnya apa? Ada di antara keluarga yang tidak mau beribadah. Yang tidak mau berdoa. Yang tidak mau tahu dengan hal-hal kegiatan-kegiatan rohani. Berarti kita masih ada PR besar bagaimana supaya kita sehati memuliakan Allah. Itu komunitas kecil. Sehingga kita bisa berkata sebagaimana Yosua pernah berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Kadang-kadang memang ada perasaan sedih di hati saya ketika melihat ibu-ibu atau istri begitu sungguh-sungguh datang pada Tuhan, suami abaikan. Yang kasihannya siapa? Kasihan orang itu. Orang itu siapa? Suami itu. Kenapa? Karena dia tidak melakukan perannya sebagai seorang suami. Peran utama dari seorang suami menurut Alkitab, dia bertindak sebagai seorang imam. Imam. Hai para bapak, para suami, engkau adalah imam di tengah keluargamu. Amin. Imam. Imam itu bertugas untuk membangun mezbah. Membangun ibadah kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin kita begitu jauh dari sini. Tetapi Rasul Paulus mendoakan agar jemaat di Roma supaya mereka satu hati dan satu suara untuk dapat memuliakan Allah. Betapa indahnya
satu keluarga bersama datang pada Tuhan. Saya tak bisa bayangkan indahnya itu. Tapi jangan bilang, udah sehati pun kami Pak. Suami istri anak-anak datang ke gereja, adanya masalah. Oh yes. Tapi ketika masalah itu ada yang kau sanggup menghadapinya, itu bagian dari kemampuan yang Allah beri kepada kita. Karena kita sudah datang beribadah pada Tuhan. Bayangkan kalau engkau dan saya tidak beribadah, lalu masalah datang, pergumulan datang, kita tidak sanggup menghadapinya. Dan saudaraku, harus saudara ingat bahwa semua manusia kita yang ada di sini, Tuhan ciptakan untuk memuliakan namanya. Jadi ibu-ibu khususnya sabar dan berdoa terus. Ya, saya kadang-kadang lihat ya status-status begitu miris di hati. Kenapa kau suami, justru kau pula yang harus dibujuk-bujuk. Kau pula yang harus dirayu-rayu. Kau pula yang harus dielus-elus. Terbalik dunia ini. Tapi tetaplah kuat. Dan berkata, oh Tuhan. Supaya suatu saat kami bersama-sama memuliakan Allah. Lewat keluarga kami. Dan komunitas lebih besar. Di gereja kita masing-masing. Di gereja ini kita satu hati, satu suara. Untuk memuliakan Allah. Saudara-saudara, caranya adalah dengan hidup benar sesuai dengan firman-Nya. Sehingga orang yang belum percaya kepada Tuhan mengenal dan memuji Allah melalui kehidupan kita. Yang ketiga, sehati untuk mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sehati untuk saling menguatkan, saling membangun. Yang kedua, kita harus sehati untuk memuliakan Allah, beribadah pada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita harus sehati, sepikir untuk berbuat sesuatu yang berguna, bermanfaat bagi dunia sekeliling kita. Dengan kata lain, kita sehati untuk berdampak, berpengaruh positif. Ayat 8 dan ayat 9, firman Tuhan berkata begini, yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa, luar biasa. Supaya mereka, yaitu bangsa-bangsa itu pun memuliakan Allah. Karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu, aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa. Dan menyanyikan mazmur bagimu. Tuhan memanggil orang percaya supaya berdampak. Membawa pengaruh yang baik, pengaruh yang positif. Yang diharapkan lewat seluruh hidup kita. Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, ingat Tuhan Yesus pernah berkata bahwa kita harus membangun kasih kita dalam dua sisi. Yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inti dari seluruh kitab suci adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia.
Hal itu berarti saudara, kehidupan kita harus berdampak bagi perluasan kerajaan Allah maupun bagi sesama manusia. Apa profesimu, apa pekerjaanmu, di mana engkau berada? Apakah Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan keseharian kita? Atau sebaliknya mencela Tuhan lewat kehidupan kita? Saudara-saudara, kita berharap lewat rumah tangga kita atau keluarga kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang bagi keluarga atau orang-orang di sekitar kita. Gereja kita hadir supaya menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Lewat kehidupanmu dan kehidupanku. Kehidupan kita dimanapun saudara berada. Orang bertanya, dari gereja mana Bapak itu? Di mana dia bergereja? Omongannya kok nggak karu-karuan. Di mana ibu itu bergereja? Anggota gereja mana ibu itu? Baiknya luar biasa. Aku ingin sesekali beribadah di gereja dia di mana beribadah. Kedua hal itu yang sering terjadi. Kalau tidak positif ya negatif. Kalau tidak negatif ya positif. Dan orang akan tanya, gereja mana? Siapa pendetanya? Itu hampir sama dengan seorang guru. Kalau gurunya pintar sekali kan pasti, kalau muridnya pintar, berhasil sampai, ya berhasil begitu. Ditanya, ini sekolah di mana? Gurunya siapa? Yang sering ditanya seperti itu. Dan yang sering ditanya juga gurunya siapa, sekolahnya di mana, kalau muridnya kebalikannya. Nakalnya luar biasa. Jahatnya luar biasa. Dia akan tanya, ini sekolah di mana? Siapa gurunya ini? Tapi kalau biasa-biasa saja dia nggak ditanya ini sekolah di mana. Ya kan? Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, berdampak. Alkitab berkata, kamu adalah garam dan terang dunia. Orang percaya adalah garam, adalah terang dunia yang harus menggarami dunia yang sudah tawar ini. Dan menerangi dunia yang sudah gelap ini. Ini bukan rumusan saya. Tapi ini rumusan Allah dalam Alkitab. Bahwa setiap orang percaya adalah dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih. Marilah kita membangun kesehatian. Supaya kita sehati sepikir. Mulai dari komunitas kita yang paling kecil. Dari keluarga kita. Dari gereja kita. Dari masyarakat di mana kita ada. Tujuan mulia. Itulah goal yang harus kita capai. Yaitu untuk membangun. Menguatkan. Menghibur. Satu dengan yang lain. Dan yang kedua, untuk kita dapat bersama-sama memuliakan Allah. Dan terakhir, kita sehati sepikir untuk memikirkan bagaimana hidup kita berdampak, berguna baik, berguna positif bagi orang-orang di sekeliling kita. Kesehatian itu sangat penting. Dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ayat 3. Di sana ada firman menjelaskan. Bahwa kalau kita hidup dalam kerukunan dan kesehatian. Oke Bapak Ibu. Kalau kita hidup rukun, sehati. Maka Alkitab berkata, kesanalah Tuhan perintah
limpahkan berkat berkelimpahan. Bukan kita yang mencarinya, tapi Tuhan perintahkan berkat itu. Oleh sebab itu bangunlah kesehatan di tengah keluarga kita. Supaya Tuhan perintahkan berkat-Nya atas rumah tangga kita. Amin. Bangunlah kesehatan di tengah-tengah gereja di mana kita berada. Supaya Tuhan perintahkan berkat ke atasnya. Berkat kepada gereja itu. Berkat kepada seluruh anggota keluarga kita. Perbedaan boleh ada, kekurangan bisa saja, tapi hendaklah kita sehati sepikir untuk mencapai tujuan mulia dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu sudah disampaikan di tengah-tengah umat-Mu. Yang mengingatkan kami supaya kami sehati sepikir dalam hal membangun satu dengan yang lain. Sehati sepikir untuk memuliakan Allah. Sehati sepikir untuk menjadi berkat bagi dunia di sekeliling kami. Meteraikanlah firman-Mu dalam setiap loh hati kami. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.